Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Giati Suprihatin. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan slide yang berikut ini. Kita mulai. Pada materi kita hari ini adalah tentang lensa. Indikator dari yang kita pelajari adalah menganalisis sifat dan pembentukan bayangan pada lensa dan cekung. Sifat lensa cembung adalah konvergen atau mengumpulkan sinar. Perhatikan garisnya itu sejajar, sumbu utama itu ya. Nanti yang kedua juga perpotongannya di tengah ini sifatnya konvergen atau mengumpulkan sinar. Kemudian pada lensa cekung itu sifatnya divergen atau menyebarkan sinar. Bisa diperhatikan ya, menyebarkan sinar. Kemudian kita bahas lensa cembung. Ada 3 bentuk lensa cembung atau biconvex, kemudian cembung datar plan konvex, dan cembung cekung atau konvex. Bagian lensa cembung ini ada bagiannya, ada SU sumbu utama, P titik pusat kelengkungan cermin, F titik fokus lensa, kemudian O titik pusat optik, R jari-jari lensa, F itu jarak titik fokus lensa. Kemudian jarak antara O dan F itu ada di ruang 1, FP itu ruang 2, P tak terhingga itu ruang 3, O itu juga tak terhingga atau di ruang 4. Sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan. Jadi untuk lensa ini dibiaskan. Kalau yang pelajaran yang lalu tentang cermin itu dipantulkan. Kalau lensa dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Kemudian langkah melukis bayangan pada lensa cembung. Ini benda diletakkan, contohnya diletakkan di ruang 2. Gunakan sinar istimewa pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Yang kedua, sinar yang melalui titik pusat optik itu diteruskan. Ya, ini yang sinar pertama tadi. Kemudian digabungkan antara sinar pertama dan kedua, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, kemudian yang melalui titik pusat optik diteruskan, nanti terjadi perpotongan. Ya, di bawah ini bayangannya ada di ruang 3, sifatnya nyata terbalik diperbesar. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ini benda di ruang 1. Bagaimanakah bayangannya? Ya, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar yang melalui titik pusat optik diteruskan. Nanti terjadi perpotongan di atas, itu ada garis titik-titik. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar.
di ruang 4 letaknya. Kemudian jika benda di ruang 2, ini juga menggunakan 2 sinar istimewa, yaitu ini yang pertama tadi, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar yang kedua tadi yang warna hijau yang melalui titik pusat optik diteruskan, maka bayangannya nyata terbalik diperbesar, ada di ruang 3. Yang lain, ini benda ada di F, ini tidak terbentuk bayangan. Kalaupun terbentuk nanti jauh tak terhingga. Kemudian yang keempat, jika benda di titik P atau R, pusat kelengkungan cermin, maka bayangannya akan sama besar, nyata, dan terbalik. Kemudian lensa cekung, kita bahas lensa cekung. Ada 3 macam lensa cekung, yaitu ada cekung-cekung atau bikonkaf, kemudian cekung datar plan konkav, dan yang ketiga cekung cembung konveks konkav. Bagian-bagian lensa cekung ini ada ruang 1, 2, 3 itu ada di bawah, kemudian yang keempat itu ada di atas. Kalau di bagian R-nya itu, R adalah jari-jari kelengkungan, SU sumbu utama, P-nya titik pusat kelengkungan lensa, F-nya titik fokus lensa, F besar, kemudian O titik pusat optik, F-nya jarak titik fokus lensa. Kemudian O sampai F itu ruang 1, F sampai P ruang 2, P tak terhingga itu ada di ruang 3, dan O sampai tak terhingga ada di ruang 4. Sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan dari titik fokus. Ya, tuh sinar yang pertama. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus F2 itu dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung. Ya, ini menggunakan 2 sinar istimewa. Sinar sejajar sumbu utama seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar yang melalui titik pusat diteruskan. Bayangan yang terbentuk nanti maya tegak diperkecil. Rumus lensa cembung dan cekung. Ini rumusnya sama ya, 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F, atau dibalik ya, 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Bisa juga ini menggunakan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. M sama dengan SI/SO. Keterangannya, SO itu jarak benda, SI jarak bayangan, F-nya jarak fokus, kemudian R-nya jari-jari lensa cembung. Ini kalau di lensa cembung. Kalau di lensa cekung juga sama, cekung atau cembung itu sama. Yang berbeda nanti adalah jari-jarinya. Kekuatan lensa ini rumusnya P sama dengan 1/F. Nah, ini catatan yang berbeda adalah fokusnya atau R-nya nanti bernilai positif.
Kalau pada lensa cekung bernilai negatif. Kemudian contoh soal ini, SO-nya 10 cm, ini benda diletakkan di depan lensa. F-nya itu 6 cm, tentukan jarak bayangan atau SI. Kemudian yang B, berapakah pembesarannya? M. Ini nanti diperhatikan gambarnya dulu. Jadi ditulis dulu, diketahui SO sama dengan 10 cm, F-nya 6 cm, ditanyakan SI, dan yang B adalah F. Jawabnya, kita tulis rumusnya, seper F sama dengan seper SO plus seper SI. Kemudian dibalik, seper SI sama dengan, bukan dibalik ya, SI-nya ditaruh di depan karena yang ditanyakan. Kemudian seper F dikurangi seper SO. Seper SI, F-nya dimasukkan, F-nya 6, SO-nya 10. Ya, kemudian disamakan penyebutnya, SI-nya 60. Jadi antara F dengan SO disamakan penyebutnya 60. Kemudian jadi 1/6 itu jadi 10 per 60, yang 1/10 jadi 6 per 60. Kemudian dikurangi 10 dikurangi 6 sama dengan 4 per 60. Ini baru seper SI. Berarti SI-nya berapa? Dibalik. SI sama dengan 60 per 4. Berapa? SI sama dengan 15 cm. Kemudian yang B, kita menggunakan rumus SI per SO. SI-nya tadi masukkan 15, SO-nya itu 10. Berarti 15 dibagi 10, 1,5 kali pembesaran. Berarti nanti hasilnya akan lebih besar. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.